Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BMC Wali Songo menebar kreasi, ngeraih mimpi. Terima kasih sahabat teman-temanku Bidik Misi Wali Songo Semarang. Kali ini seri podcast kali ini setelah lama kita belum mengadakan podcast. Kali ini baru kemudian pada bulan Ramadan, dan alhamdulillah bulan Ramadan sudah berjalan selama 7 hari dengan aktivitas-aktivitas yang kita lakukan, aktivitas yang kita laksanakan. Nah, kali ini Bidik Misi Wali Songo akan mengulik tentang bagaimana kemudian seorang perempuan, pasti terkenal lah, kita tahu seorang perempuan di mana perempuan itu juga menyandang gelar Raden Ajeng Kartini, salah satunya. Nanti kita kulik apa saja sih yang kemudian menjadi revolusioner dari Kartini sendiri. Artinya kita lihat bahwa Kartini juga pernah berjuang di era pada waktu nyantrinya. Entah nyantrinya Kartini itu seperti nyantri yang hari ini sebagai idaman-idaman para laki, atau nyantrinya Kartini itu sebagai gerakan revolusioner perempuan, atau yang mana. Nah, sebelum kita lanjut ke dialektik ini, kita kenalkan dulu ke pemateri pada kali ini, podcast kali ini. Saya perkenalkan, ini dia salah satu ada orang dari Jepara. Dia ada lulusan dari Wali Songo juga, termasuk lulusan S2, ya Mas ya? Hukum Mas, S2-nya? Ekonomi Syariah. Hukum Ekonomi Syariah satunya. Namanya Mas Khalid Irfani. Dulu pengalaman organisasinya salah satunya adalah di JIH Elfasa Febi, dan juga di PMI Iran Syariah, dan juga ada lagi di HMJ Muamalah. Ya. Mungkin kita bisa sharing-sharing terkait tentang Kartini, karena Mas Khalid Irfani ini adalah seorang juga dari Jepara, di mana salah satu kita tahulah bahwa Kartini adalah orang dari Jepara juga. Mungkin Mas Khalid bisa mengulik sedikit tentang bagaimana kemudian Kartini itu belajar, Kartini itu menggemban ilmu, Kartini itu memperjuangkan hak-haknya atas perempuan. Tak kira itu mungkin Mas Khalid, bagaimana kemudian Kartini pada waktu itu Mas Khalid? Oke. Kita harus mengetahui dulu bahwasanya R.A. Kartini itu lahir pada masa kolonial Belanda. Belanda itu pada waktu itu ingin menjajah, tidak hanya menjajah hasil bumi tapi juga menjajah budaya. Nah, itu buktinya apa? Buktinya masih dominannya patriarki dengan budaya Jawa. Jadi peliknya pada saat itu, peliknya R.A. Kartini itu pada masa R.A. Kartini itu masih tumbuhnya budaya patriarki di era Jawa kuno. Itu maksudnya masih Jawa kuno karena masih mengidam-idamkan lelaki. Kemudian bagaimana Belanda itu menjajah dan kemudian mendiskriminasi terkait dengan pendidikan, harus dari golongan bangsawan yang bisa memperoleh pendidikan. Jadi kultur dari saat Kartini itu lahir dan hidup itu masih sangat patriarki sekali. Patriarki ditambah kolonialisme. Jadi ada dua sudut pandang, ada dua situasi di mana hal itu sangat merugikan perempuan. Nah, jadi ada dua kondisi situasi, patriarki dari budaya Jawa sendiri yang masih melekat, dan juga masa kolonial Belanda yang mana banyak bangsawan saja, rakyat bangsawan yang punya keturunan ningrat itu yang bisa memperoleh pendidikan. Nah, contohnya apa? Contohnya beliau itu lahir pada tanggal berapa Mas? 21 April. Tahun? Tahunnya lupa Mas. 1879. Nah, 1879 Kartini. Keturunan Mojopahit juga atau gimana? Ya, beliau kalau dari nasab dari ayah itu dari Raden Sosroningrat itu masih mempunyai garis keturunan dari Prabu Brawijaya dari Kerajaan Majapahit. Nah, itu masih ada itu. Nah, beliau dulunya adalah
apa itu namanya, ayah R.A. Kartini dulu adalah Wedono. Wedono itu seperti apa ya, kepala camat lah, camat di daerah Mayong gitu. ya, camat di kecamatan Bukan Mayong. desa gitu. Bukan, Tapi Mayong, ya Mayong itu kecamatan di Mayong. Kemudian karena podcast ini tadi saya diamanai untuk apa itu namanya, ini membedah buku ini ya. Ini ada salah satu buku Kartini Ngantri. Nah, memang tadi sempat Mas Jamal sampaikan bahwasanya Kartini Ngantri itu apakah Kartini Ngantri seperti era sekarang atau kan nyantri yang seperti apa sih? Iya Nah, gitu. Sekarang kan karena santriwati adalah idaman para laki gitu kan. gitu. Mungkin si santrinya Kartini berbeda dengan dari berbeda, ini. berbeda. Gimana dulu itu Mas? Kita mungkin bisa ceritakan sedikit gitu kan. Oke, jadi memang emansipasi itu dimulai Kartini memang tokoh emansipasi perempuan terutama dalam bidang pendidikan. Karena dengan pendidikan, harkat dan martabat perempuan itu bisa terangkat. Karena dengan pendidikan, harkat martabat wanita bisa diangkat, dan dengan ilmu yang telah didapatkan dari pendidikan, maka akan bertambah pula mungkin finansial ekonomi, kemudian dia berdaya secara ilmu pengetahuan, bisa berkontribusi. Nah, itu adalah usaha-usaha Kartini untuk mendapatkan kesetaraan itu. Nah, jadi beliau tergugah untuk mendapatkan haknya perempuan untuk mendapatkan ilmu, karena dia merasa, bayangkan Mas, ketika dalam masa penjajahan Belanda. Nah, dalam masa penjajahan Belanda, kemudian di patriarki, budaya patriarki Jawa yang masih kental, kolonialisme, pada saat itu ayahnya dari R.A. Kartini, kalau kita lihat film R.A. Kartini, itu kan ada yang namanya, dia punya dua ibu. Iya, dua ibu. Yang satu ibu kandung, yang satu ibu tiri. Ibu tirinya. Nah, ibu tiri itu beliau manggilnya ibu, tapi yang ibu kandung kok malah dipanggil Yu. Itu kan agak aneh ya. Berarti ada kayak berbeda jabatan atau gimana itu? Ya, itu model patriarki budaya. Patriarki budaya. Ada istilahnya istri yang berasal dari golongan bangsawan, karena pada saat itu ibu tirinya R.A. Kartini itu adalah anak dari bupati di Jepara. Pada saat itu ayah R.A. Kartini masih Wedono di Mayong. Pada saat itu, terus kemudian menikah lagi dengan setelah menikah dengan namanya ibu R.A. Kartini yang kandung itu Ngasirah. Nyai Ngasirah itu ibu kandung. Itu ternyata Nyai Ngasirah adalah anak dari kiai juga di daerah Mayong, di daerah Teluk Awur. Teluk Awur Jepara juga. Jadi kemudian setelah menikah di Mayong, karena karena suami dari Nyai Ngasirah itu orang Wedono Mayong, Bapak Sosro Ningrat. Jadi ini banyak nanti istilah Ningrat ya. Sosro Ningrat itu adalah ayah R.A. Kartini. Kalau Joyo Ningrat itu adalah suami R.A. Kartini, yaitu dari Kabupaten Rembang, Bupati Rembang. Tapi gini Mas, tadi kan Mas juga bilang bahwa kita perempuan itu juga harus mempunyai hak pendidikan gitu kan. Hak pendidikan. Apakah pas waktu R.A. Kartini dulu itu pendidikan itu dibungkam pas waktu itu atau gimana itu? Kok sampai dia saking pengennya bahwa perempuan juga harus berpendidikan? Itu gimana itu? Perempuan juga harus berpendidikan, itu adalah slogan semangat Kartini ya. Semangat Kartini agar pendidikan itu sama rata, tidak hanya laki-laki tapi laki-laki saja, dari perempuan juga berhak untuk mendapatkan pendidikan. Terutama golongan-golongan yang menengah ke bawah, tidak hanya dari golongan darah biru, bangsawan. Nah, tapi kemudian itu diusahakan oleh R.A. Kartini dengan cara apa? Dengan cara dia harus mencontohkan terlebih dahulu bahwasanya ketika perempuan mau diakui, maka saya harus mengkualitaskan diri saya sendiri dulu. Itu R.A. Kartini. Jadi beliau itu tidak cuma nuturi, tapi juga memberikan contoh. Beliau belajar dengan semangat agar apa? Agar perjuangannya itu bisa ditiru oleh perempuan-perempuan setelah beliau. Nah, jadi nasihat paling baik ini saya ambil benang merah, kesimpulan bahwasanya nasihat paling baik adalah
melakukan kebaikan itu sendiri terlebih dahulu, dimulai dari diri kita, kemudian baru orang lain akan melihat dan mencontoh. Nah itu yang dilakukan era Kartini seperti itu. Oh iya Mas. Mungkin terkait tentang era Kartini juga ya, bahwa kita tahu era Kartini memang emansipasi wanitanya semakin tinggi dan gerakan revolusioner Kartini itu kan juga tidak hanya basic ke perempuan, tapi dia juga belajar. Kalau pembaca buku Kartini Nyantri ini kan ada beberapa hal yang saya petik, bahwa dia memunculkan habis gelap terbitlah terang. Di dalam bahasa Arabnya adalah minadulumat ilan nur. Itu adalah perspektif dari siapa gitu loh Mas. Oke. Bagaimana kemudian Kartini bisa menemukan bahwa minaduluminator itu bisa dijadikan sebagai apa ya, kosakata yang paling eksklusif gitu. Oh gitu. Gimana itu Mas? Oke, itu terjemahannya ya, terjemahan dari dulu begini. Kalau buku habis gelap terbitlah terang itu dimulai dari surat-surat R.A. Kartini dari beberapa temannya yang kemudian dikumpulkan menjadi sebuah buku. Nah, temannya itu siapa? Temannya itu adalah orang-orang Belanda. Jadi Belanda. Iya, jadi R.A. Kartini punya teman-teman dari Belanda, dan kemudian beliau selalu curhat dengan suratnya, dengan di surat itu juga terselip dengan keprihatinannya yang dia dialami, dan kemudian juga terkait dengan kritik-kritik yang terjadi di masa beliau hidup. Nah, jadi beliau itu meninggal tahun 1904 ya, 1904, lahir 1879 sampai 1904. Berarti usia berapa ya Mas ya? 79 sampai 1904. Ya mungkin sekitaran 20-an tahun. 20 tahun. Beliau sangat muda pada saat itu. Mah muda tapi semangatnya menggebu-gebu untuk apa? Untuk mengangkat derajat perempuan, untuk terutama dalam bidang pendidikan. Nah, kalau kita kulik lagi tentang surat-surat itu, beliau juga mengkritik tentang itu, tentang patriarki dan pembatasan tentang pendidikan bagi kalangan perempuan. Kalangan perempuan, terutama dikhususkan bagi golongan darah biru. Maka kalau tidak darah biru, maka tidak boleh mendapatkan pendidikan yang mumpuni. Nah, itu beliau coba mendobrak itu. Nah, salah satunya kalau kita kaitkan dengan Kartini Nyantri. Nah, Kartini Nyantri itu gimana Mas? Kan ada santrinya gitu. Berarti kan santri. Kartini pernah mondok gitu kan. Gimana mondoknya atau gimana pas dia mondok itu gimana? Gitu. Jadi kalau saya pahami, memang sejarahnya itu kalau santri itu adalah orang yang mengaji. Iya, mengaji itu. Mengaji. Tetapi memang mengajinya Kartini itu seperti santri kalong. Santri kalong maksudnya tidak menetap mukim di pondok. Nah, artinya pulang ke pondok, pulang pergi. Lah, beliau itu bisa juga dikatakan santri ketika apa? Ketika pada saat itu beliau ngaji di tempatnya Bupati Demak yang masih paman dari R.A. Kartini. Lah, Muhammad Demak itu, Muhammad siapa itu? Masih Bupati Demak pada saat itu yang masih paman dari R.A. Kartini. Kemudian ketika ngaji di sana, kebetulan yang penceramahnya adalah Kiai Haji Soleh bin Umar, atau dikenal dengan Mbah Soleh Darat. Semarang ini kan Mas? Ya, Semarang. Tapi asalnya memang beliau lahir juga di satu kecamatan dengan R.A. Kartini, di Mayong. Jadi Mbah Soleh Darat itu lahirnya di Mayong, kemudian menyebarkan ilmu agama Islam di daerah Semarang. Nah, beliau itu kemudian ngaji dengan Mbah Soleh Darat pada waktu itu, membahas tentang apa? Membahas tentang tafsir surat Al-Fatihah. Hanya surat Al-Fatihah saja. Surat Al-Fatihah. Bagaimana beliau kemudian mendengarkan, menghayati. Lah, timbullah sisi spiritualitas R.A. Kartini itu ketika ngaji itu. Oh, saya berarti seorang saya kok tidak mengetahui makna Al-Qur'an. Nah, sedangkan agama saya berbahasa Arab, Al-Qur'an berbahasa Arab. Nah, bagaimana saya tidak bisa memahami arti dari bahasa Arab. Nah, beliau tertarik seperti itu, Mas. Dengan giroh seperti itu, kemudian diberanikan diri. Beliau matur kepada pamannya, Paman, saya ingin bertemu dengan itu yang tadi berceramah atau yang mengajar tafsir surat Al-Fatihah. Nah, kemudian
beliau beranikan diri kemudian bertanya, wahai kiai. Nah, itu berani, beliau memang orang yang sangat haus ilmu. Itu dibuktikan dengan apa? Beliau berani untuk menemui pemberi pengajian tadi, materi pengajian tadi, untuk menanyakan sesuatu yang mengganjal di hatinya dan keinginan untuk memahami agama yang lebih dalam lagi. Nah, berarti daya dari RA Kartini sendiri sangat memperjuangkan keilmuan dari keilmuan. Tentunya tidak hanya keilmuan umum, tapi keilmuan agama. Keilmuan agama juga seperti itu. Keilmuan agama, kemudian itu yang menjadi salah satu yang menjadi semangat Mbah Soleh Darat, untuk menafsirkan ayat Quran, itu. Menafsirkan Quran, kemudian dengan corak yang berbeda, yang bisa dipahami oleh orang Jawa, kalangan Jawa, kalangan rakyat Jawa, tetapi dengan tulisan huruf hijaiyah, huruf Arab. Pegon, tapi pakai pegon gitu bahasanya. Pegon. Nah, itu akhirnya muncullah Arab Pegon. Arab Pegon, tafsirnya bernama Faidur Rahman. Nah, tafsir Faidur Rahman, kemudian dengan corak bahasa Arab. Jadi bahasa Arab, huruf hijaiyah, huruf Arab, tapi dengan bahasa Jawa. Nah, strategi ini tujuannya untuk apa? Karena pada saat itu saya dapat pahami bahwasanya pada saat itu Belanda itu melarang untuk menafsirkan gitu kan? Menafsirkan atau giroh keagamaan yang masif. Maksudnya dilarang setiap orang itu mengaji agama sampai paham inti dari ajaran agama. Itu Belanda pada saat itu menjajah tidak hanya budaya, kemudian sumber daya alam, tapi juga ingin menjajah ideologi. Berarti kan kolonial banget itu, Mas. Kolonial banget. Artinya orang Belanda itu tidak membolehkan pada kita bahwa kamu tidak boleh menafsirkan Al-Quran. Iya. Akhirnya tidak boleh mempelajari agama secara mendalam. Nah. Akhirnya Mbah Soleh Darat bertemu Kartini dengan semangatnya sehingga Mbah Soleh Darat juga menafsirkan dengan tafsir apa namanya itu, Mas? Faidur Rahman. Faidur Rahman. Kita tafsir Faidur Rahman dengan nama tafsir berbahasa Arab, tetapi tafsirannya itu menggunakan tulisan pegon yang berbahasa Jawa. Pegon ini memang bahasa Jawa ya. Nah, itu kemudian karena tulisannya huruf hijaiyah, orang Belanda mengira itu sedang belajar Al-Quran, tidak belajar tafsir tentang ilmu agama. Nah, jadi itu adalah siasat dari Mbah Soleh Darat untuk menyebarkan agama Islam melalui tulisan pegon. Nah, tulisan pegon dengan media itu tafsir Faidur Rahman itu tadi. Dan kemudian tafsir ini ketika beliau R.A. Kartini menikah dengan suaminya Bupati Rembang, Raden Joyoningrat itu, kemudian dihadiahkan kepada R.A. Kartini tafsir Faidur Rahman itu sebagai hadiah pernikahan. Oh, ini loh kemarin kamu usul untuk bagaimana caranya untuk media untuk memahami agama, terutama tafsir. Nah, terus kemudian dengan bahasa Jawa. Karena R.A. Kartini juga bingung pakai bahasa Arab. Masa harus mendatangi pengajian. Nah, kalau bisa mendapatkan bukunya akan dibaca sendiri. Nah, itu lebih praktis. Nah, seperti itu. Jadi itu adalah model-model, ada beberapa pesan, ada model dakwah secara secara budaya dan secara bahasa. Ada unsur juga kalau budaya itu ada namanya akulturasi, bahkan inkulturasi, pencampuran budaya, adanya tulisan berbahasa dengan huruf Arab. Tetapi yang bisa baca adalah orang-orang yang dari Jawa, dengan tulisan Arab tapi orang Jawa yang bisa memahami. Orang Arab pun kalau membaca pegon kan kesusahan. Ini huruf apa? Ternyata apa lah itu. Hanya orang itu saja, orang Jawa saja yang paham tentang pegon, yang paham huruf hijaiyah, kemudian yang paham maksud dari tulisan pegon yang terdapat dalam salah satunya tafsir Faidur Rahman. Walaupun kemudian ada tafsir-tafsir yang juga berbahasa Jawa dan dengan tulisan pegon, contohnya tafsir Al-Ibris seperti itu ya. Tapi memang kalau dilihat dari sejarahnya, R.A. Kartini beberapa kali, bukan hanya pada masa tafsir surat Al-Fatihah, tapi juga pernah
beberapa kali hadir dalam pengajian yang diadakan oleh Bupati Demak itu. Bupati Demak yang masih hubungan paman dari RA Kartini dengan yang ngajar pada saat itu adalah Mbah Soleh Darat seperti itu. Jadi dari Semarang ke Demak untuk mengajar tafsir dan kemudian dihadir oleh RA Kartini. Itu adalah salah satu bentuk bahwa beliau memang pernah nyantri. Beliau juga memperjuangkan ilmu agama. Bagaimana mungkin bisa yakin dengan agamanya kalau tidak memahami dari agama itu sendiri. Tapi kalau seperti seorang perempuan ini, RA Kartini, karena dia juga mempelajari tentang Al-Quran, bagaimana RA Kartini juga akan memahami bahwa perempuan itu di dalam Al-Quran memang ditinggikan gitu kan. Artinya bahwa melihat RA Kartini dengan emansipasinya, dengan gerakan revolusionernya itu, semangat perjuangan terhadap wanita itu sangatlah tinggi. Tapi sebagai RA Kartini bukan apakah itu hanya sebagai keegoisan RA Kartini saja atau gimana itu Mas? Artinya Mbak Soleh juga melihat RA Kartini ini sangat haus atau gimana gitu? Soalnya kan kalau dilihat dari sudut pandang sosiologinya lah Mas, bahwa RA Kartini memang iya gerakan revolusioner emansipasi perempuan. Tapi apakah itu bukan hanya simbol egoisnya RA Kartini akan haus keilmuannya atau gimana itu Mas? Oh gitu. Kira-kira. Jadi memang kalau dibilang egois bukan egois ya, tapi lebih ke semangat untuk menuntut ilmu, semangat untuk menuntut ilmu dan juga semangat untuk mengangkat derajat tidak hanya perempuan, tetapi bagaimana orang-orang yang tertindas pada masa penjajahan Belanda dan kemudian masih budaya patriarki juga masih dominan, maka RA Kartini ingin menghilangkan stigma itu. Dengan cara apa? Dengan cara adanya fasilitas ilmu pengetahuan dan pendidikan di lingkungan sekitarnya, kemudian berjuang dengan tokoh-tokoh gerakan perempuan lain dan kemudian membuat sekolah. Beliau pernah membuat sekolah, kemudian buat sekolah agar apa? Agar pendidikan itu merata. Bagaimana pendidikan itu sangat penting bagi perempuan untuk tidak hanya perempuan, terutama golongan-golongan yang lemah, golongan-golongan yang selain setiap 8 golongan itu lah. Ya itu. Kalau Ustadz Afin itu ya. Kalau golongan-golongan lemah bukan dari golongan biru, maksudnya dari keturunan bangsawan, tapi rakyat biasa juga perlu diangkat derajat dengan ilmu pengetahuan, dengan pendidikan. Itu. Jadi bukan egois, tapi bagaimana beliau tadi yang saya sampaikan ingin mencontohkan dengan pendidikan yang merata, maka kualitas bangsa itu akan terbentuk. Kualitas bangsa terbentuk dan menghilangkan sekat-sekat perbedaan, terutama dalam bidang perempuan. Bagaimana kemudian kalau kita lihat sendiri bagaimana RA Kartini itu semangat dalam mencari ilmu itu dimulai sejak beliau kecil, bahwa sering mengaji Al-Quran, tapi hanya sebatas bisa membaca Al-Quran tapi belum bisa memahami artinya. Kemudian kalau ada kesempatan, pas ada kesempatan untuk ngaji tafsir dengan bahasa darat, beliau sempatkan untuk hadir kemudian mengulik maknanya. Tolonglah, bahkan ada redaksi yang menyebutkan bahwasanya RA Kartini yang meminta untuk dibuatkan kitab tafsir. Tafsir Faidur Rahman itu. Ada yang katakan, tetapi ada yang katakan ya juga itu dari salah satu inspirasi dari Mbah Soleh Darat itu sendiri, yang memang ada keinginan untuk menyebarkan, membuat tafsir untuk disiarkan kepada umat. Tapi dengan cara apa agar Belanda juga tidak curiga gitu kan, bahwa ada juga yang membahas tentang agama yang di dalam gitu kan. Ya. Tapi gini Mas, melihat RA Kartini ya, karena ini kondisinya di Jepara juga. Kalau memang sebelum itu, apakah nggak ada sih kayak ajaran Islam di situ atau gimana? Kok sampai dia mencari keinginannya mencari di Semarang sampai menafsirkan Al-Quran Mbah Soleh Darat untuk Mbah Soleh Daratnya? Apakah di Jepara sendiri itu memang
konstruk masyarakatnya atau pola agamanya itu memang berbeda dengan Kartini? Atau Kartini sebelum itu agamanya berbeda dengan agama yang kemudian diserap itu gimana? Jadi memang Mas menguliknya itu? ya. Memang pada saat itu memang kita pahami di samping pendidikan pendidikan agama dan pendidikan yang umum itu masih terbatas karena masa kolonial Belanda dan budaya patriarki, maka mendapat tekanan seperti itu, terutama dari pihak penjajah Belanda ya, orang-orang yang alim atau kiai-kiai pada saat itu otomatis kan tertekan dengan ancaman dari Belanda, bagaimana bisa mensiarkan Islam dengan aman dengan strategi yang seperti apa. Nah, jadi perjuangan mensiarkan Islam pada zaman dahulu itu sungguh luar biasa, Mas. Luar biasa karena apa? Mendapatkan tantangan dari penjajah. Dari kemudian Belanda itu juga ya? dari Belanda kemudian kalau ketahuan maka akan dihukum di penjara atau malah diasingkan seperti itu. Jadi banyak pada saat itu cukup banyak kiai-kiai atau ulama-ulama yang ada pada saat itu pada masa penjajahan Belanda. Sebenarnya banyak, tapi metode dakwah mereka itu metode dakwah beliau itu menyesuaikan agar tidak tidak tercium atau terdeteksi oleh Belanda itu seperti apa, agar Belanda tidak curiga seperti itu. Jadi memang metode salah satunya bahasa darat dengan pegon tadi. Nah, jadi dengan kultur budaya Jawa yang melekat itu ya, biar kita mencairkan itu kan enak gitu kan. Kalau kita pakainya secara gamblang dengan bahasa Arab mungkin berbeda tafsirannya kan. Akhirnya dengan bahasa darat, dengan akulturasinya, oh ini perlu dengan budaya, melekatnya dengan budaya. Cukup, terima kasih teman-teman. Mungkin podcast kali ini kita membahas tentang R.A. Kartini, di mana kita tahulah R.A. Kartini adalah sosok perempuan dengan emansipasinya, gerakan revolusinya juga yang lahir dari Jepara. Mungkin tadi sudah dijelaskan oleh Mas Irfan bagaimana Kartini itu nyantri, bagaimana Kartini itu belajar ilmu di Basolet Darat sampai Basolet Darat itu membuatkan untuk Kartini sendiri dengan kitab Faidur Rahman, tafsirnya itu kan. Terus kemudian gerakan-gerakan yang dibangun era Kartini karena waktu itu di Jepara adanya banyaknya patriarki atau gerakan laki-laki yang kejam, dan kemudian kolonial. Akhirnya era Kartini ini membuat gerakan-gerakan pendidikan, gerakan-gerakan emansipasi wanita, sehingga diangkatlah derajatnya para wanita itu. Ada sedikit closing statement buat teman-teman BMC Wali Songo lah, kira-kira sama pengunjung di YouTube apa Mas, kira-kira dari manfaat kita untuk belajar tentang atau meneladani lah kisah era Kartini itu kira-kira Mas. Oke. Jadi pesan saya kalau melihat dari perjuangan Kartini bahwasanya pendidikan itu adalah sesuatu yang penting, adalah bekal yang penting untuk mencapai kualitas diri yang maksimal. Bagaimana kita bisa mengupgrade diri dengan pendidikan, kemudian ketika sudah mendapatkan pendidikan atau sudah mendapatkan ilmu yang mumpuni, kita tidak hanya menyimpan, tapi tolong disampaikan. Bagaimana contoh era Kartini? Era Kartini tidak hanya belajar, tapi beliau juga menyampaikan dan malah membuat gerakan untuk lebih bermanfaat kepada banyak orang, untuk meninggikan kaum-kaum yang tertindas, rakyat jelata yang belum mendapatkan pendidikan, bagaimana beliau ingin mengangkat. Jadi dengan ilmu dan pendidikan yang mumpuni itu jangan hanya disimpan, tapi ada tanggung jawab di situ untuk menyampaikan diamalkan. Nah, kalau ada kata pepatah Arab itu man amila bima ulima alamahu ma lam ya'lam. Barang siapa yang mengamalkan apa yang ia ketahui, niscaya Allah akan memberikan pemahaman atau ilmu lain yang belum ia ketahui.
Dengan menyampaikan itu otomatis ada dialog, interaksi, kemudian bagaimana ada pengalaman yang didapat, kemudian mendapatkan ilmu baru gitu. Tidak hanya ilmu yang telah didapat, tapi mendapatkan ilmu baru yang akan diamalkan seperti itu. Mungkin cukup itu. Gitu Mas, terima kasih. Mungkin teman-teman BMC Wali Songo atau pengunjung di YouTube bisa membaca buku Kartini Nyantri ini ya, untuk mengulik kisah bagaimana Kartini itu nyantri, atau kalau bahasa sekarang santriwati lah. Bahasa sekarang kan aneh-aneh kan, santriwati adalah idaman laki-laki Allah. Bagi Kartini enggak, bahwa Kartini ini, nyantrinya Kartini itu sebagai membuat gerakan-gerakan pendidikan. Soalnya pada waktu itu patriarki dan kolonialisme sangatlah mendesak untuk membuat gerakan-gerakan itu. Itu cukup Mas Khalid. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Bil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BMC Wali Songo, menebar kreasi, meraih mimpi.